Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan terkait materi teknik penarikan sampel, dan berikut ini adalah anggota dari kelompok 2. Baik, yang selanjutnya yaitu pokok pembahasan yang akan disampaikan selama video ini berlangsung. Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi fokus penelitian. Sampel adalah sebagian dari populasi yang digunakan untuk mewakili keseluruhan populasi. Dengan menggunakan sampel akan dapat menghemat waktu, biaya, tenaga, proses penelitian akan lebih mudah, dan hasil penelitian lebih cepat, mudah, dan akurat. Lalu selanjutnya, langkah-langkah penarikan sampel. Step pertama, tentukan target populasi. Step kedua, mendaftar seluruh elemen unit populasi. Step ketiga, menentukan sumber informasi. Step keempat, menentukan jumlah anggota sampel. Lalu step kelima, menentukan teknik sampel. Lalu pembahasan selanjutnya adalah teknik sampling. Teknik sampling adalah suatu cara untuk menentukan banyaknya sampel dan pemilihan calon anggota sampel, sehingga sampel yang terpilih dalam penelitian mewakili populasi representatif baik dari aspek jumlah maupun karakteristik yang dimiliki populasi. Teknik sampling boleh dilakukan jika populasi bersifat homogen, karakteristik yang sama atau setidaknya hampir sama. Apabila keadaan populasi bersifat heterogen, sampel yang dihasilkan dapat bersifat tidak representatif atau tidak dapat menggambarkan karakteristik populasi. Teknik sampling dibagi menjadi dua. Yang pertama, probability sampling dan non-probability sampling. Lalu probability sampling akan menjadi 4. Yang pertama simple random sampling, yang kedua stratified random sampling, yang ketiga cluster random sampling, yang keempat systematic random sampling. Lalu non-probability sampling dibagi menjadi 5. Yang pertama purposive sampling, yang kedua accidental sampling, yang ketiga quota sampling, yang keempat saturation sampling, yang kelima snowball sampling. Pembahasan selanjutnya mengenai probability sampling. Probability sampling adalah teknik sampling yang dilaksanakan dengan memberikan peluang atau kesempatan kepada seluruh anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel. Pengambilan sampel berdasarkan probability sampling dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sampling dengan pengembalian dan sampling tanpa pengembalian. Beberapa teknik sampling yang didasarkan kepada probability sampling. Simple random sampling adalah metode pengembalian sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan tingkat atau kelompok populasi. Karakteristik dari metode ini yaitu populasi tidak terhampar luas secara geografis maupun populasinya harus heterogen, dan membuat kerangka sampel dari populasi yang akan disampling. Sebagai contoh, suatu percobaan akan dilakukan untuk menguji rata-rata waktu menyala bola lampu. Bola lampu yang akan diuji mempunyai bentuk dan spesifikasi yang sama. Pengambilan sampel bola lampu dapat dilakukan dengan metode sampel acak sederhana atau simple random sampling. Stratified random sampling, di mana metode pengembalian sampel yang dilakukan secara acak dengan memperhatikan strata yang ada dan dengan setiap strata terwakili sesuai proporsinya. Pembentukan strata metode ini setiap elemen pada satu strata relatif homogen, sedangkan elemen antar strata relatif heterogen. Sebagai contoh, suatu penelitian dilakukan untuk menguji rata-rata kandungan vitamin dalam buah-buahan, dan buah-buahannya diantaranya jeruk, apel, mangga, dan pisang. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan metode sampel acak berlapis. Materi berikutnya yaitu cluster random sampling, di mana populasi pada metode ini dibagi ke beberapa kelompok dengan setiap kelompok terdiri dari beberapa elemen. Jika sampel kelompok telah terpilih, maka dilanjutkan dengan mendata semua elemen dalam kelompok yang terpilih. Karena jumlah seluruh kelompok jauh lebih sedikit dari jumlah seluruh elemen, maka biaya dan waktu yang diperlukan dalam sampel acak kelompok jauh lebih sedikit. Berikut merupakan gambar ilustrasinya, dan sebagai contoh dari cluster random sampling, suatu penelitian akan dilakukan untuk meneliti tentang kesejahteraan prajurit TNI Angkatan Darat di seluruh Indonesia. Dapat dikatakan untuk menyelesaikan penelitian ini, metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode sampel acak kelompok. Systematic random sampling merupakan metode hanya anggota pertama dari sampel yang dipilih secara acak, sedangkan anggota selanjutnya dipilih secara sistematis menurut suatu pola tertentu. Metode ini sama baik dengan simple random sampling jika populasinya itu random. Kemudian, metode ini lebih baik dari simple random sampling jika populasinya itu terurut, dan simple random
sampling lebih baik dari metode ini jika populasinya itu periodik. Berikut gambar ilustrasinya, dan sebagai contoh, diketahui ada sebanyak 30 toko yang menjual bunga di pasar bunga. Kemudian karakteristiknya, semua toko bunga tersebut relatif sama. Dan suatu penelitian akan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui rata-rata pendapatan toko bunga dalam 1 bulan. Untuk tujuan tersebut, diambillah sampel sebanyak 5 toko bunga. Pengambilan sampel tersebut dapat dilakukan dengan teknik sampling acak atau sistematis random sampling dengan banyaknya populasi atau N30 dan banyaknya sampel yang diinginkan, N sebanyak 5. Dengan demikian intervalnya yaitu 30 dibagi 5 sama dengan 6. Langkah selanjutnya yaitu mengambil satu bilangan secara acak dari 1 sampai dengan 6 dan dimisalkan di perolehan angkanya 4. Dengan demikian sampel yang terpilih yaitu 4, 10, 16, 22, dan 28. Berikut ini merupakan cara mengambil sampel dengan teknik probability sampling. Kemudian yang selanjutnya yaitu non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan cara diambil tidak secara acak. Unsur populasi yang terpilih menjadi sampel dapat diperoleh karena kebetulan atau karena ada faktor lain yang sebelumnya sudah direncanakan. Pengambilan sampel dengan cara non-probability sampling tidak dapat dilanjutkan sampai membuat suatu kesimpulan tentang populasi. Hal ini disebabkan pengambilan sampelnya tidak dilakukan secara acak. Berikut ini macam-macam pengambilan sampel dengan melakukan berdasarkan non-probability sampling, yaitu purposive sampling, kemudian ada accidental sampling, quota sampling, saturation sampling, dan snowball sampling. Materi selanjutnya yaitu purposive sampling. Purposive sampling merupakan pengambilan sampel dilakukan sesuai persyaratan sampel yang diperlukan. Pengambilan yang didasarkan penilaian atau judgement peneliti mengenai siapa saja yang memenuhi syarat untuk dijadikan sampel. Pengambilan sampel dilakukan secara sengaja dengan jalan mengambil sampel tertentu yang mempunyai karakteristik, ciri, kriteria, atau sifat tertentu. Berikut adalah gambar ilustrasi. Sebagai contoh, suatu penelitian akan dilakukan untuk peneliti tentang kinerja karyawan di bagian produksi. Untuk menyelesaikan penelitian tersebut, metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu metode purposive sampling. Populasi dalam penelitian ini bukan semua karyawan perusahaan tersebut, akan tetapi hanya semua karyawan di bagian produksi saja, dengan sampelnya yaitu sebagian karyawan di bagian produksi. Dan dengan cara pengambilan sampelnya yaitu jalan langsung menandatangani bagian produksi dan bertanya kepada karyawan bagian produksi yang dijumpai. Accidental sampling merupakan metode pengambilan sampel dengan memilih siapa yang kebetulan dijumpai dan berdasarkan faktor spontanitas, atau peneliti tidak sengaja bertemu dengan siapa saja yang sesuai dengan karakteristiknya. Maka orang tersebut akan dijadikan sampel. Metode ini disebut juga incidental sampling atau convention sampling. Jika setelah jumlahnya yang diperkirakan sudah mencukupi, maka pengambilan sampel ini dihentikan. Berikut ini gambar ilustrasinya, dan sebagai contoh, peneliti ingin melakukan suatu penelitian tentang tingkat kebersihan di sebuah kota. Untuk tujuan tersebut, peneliti mengambil sampel dengan jalan dan bertanya kepada siapa saja yang dijumpainya di kota tersebut dan menanyakan tentang tanggapan tingkat kebersihannya. Pengambilan sampel seperti ini termasuk ke dalam teknik accidental sampling. Quota sampling merupakan metode pengambilan sampel dengan menetapkan sejumlah tertentu untuk target yang harus dipenuhi saat pengambilan sampel dari populasi. Apabila sampel yang terambil sudah memenuhi kuota, maka pengambilan akan dihentikan, atau sebaliknya jika belum terpenuhi akan tetap dilakukan pengambilan sampel. Pada pengambilan sampel, jumlah populasinya tak berhingga dan banyaknya sampel diambil tidak berdasarkan proporsi jumlah populasi, karena jumlahnya tidak dapat diketahui. Berikut adalah gambar ilustrasinya, dan sebagai contoh, sebuah perguruan tinggi tahun ini akan menerima 1.000 mahasiswa baru. Untuk tujuan tersebut, perguruan tinggi membuka pendaftaran di setiap hari dan melakukan tes saringan masuk setiap harinya dengan menggunakan komputer. Tujuan tersebut, perguruan tinggi membuka pendaftaran mahasiswa baru dengan sistem
komputer. Pendaftaran mahasiswa baru akan dihentikan jika yang diterima telah mencapai 1.000 mahasiswa. Pengambilan sampel ini menggunakan teknik kuota sampling. Saturation sampling merupakan pengambilan sampel dengan mengikutsertakan semua anggota populasi untuk menjadi sampel penelitian. Teknik ini sering digunakan jika jumlah populasi relatif kurang lebih 30 orang. Metode ini disebut juga sampling jenuh atau sensus. Kelebihan dari penggunaan teknik ini adalah tingkat kesalahan yang relatif kecil, namun teknik ini tidak cocok pada kasus yang memiliki populasi sangat besar. Berikut adalah gambar ilustrasinya. Dan sebagai contoh, seorang peneliti ingin melakukan penelitian tentang dampak penyakit HIV/AIDS di suatu kabupaten. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, jumlah orang yang terkena penyakit HIV/AIDS di kabupaten tersebut ada 5 orang. Untuk tujuan penelitian tersebut, peneliti meneliti dampak penyakit HIV/AIDS terhadap 5 pasien. Pengambilan sampel seperti ini menggunakan teknik saturation sampling. Snowball sampling merupakan pengambilan sampel dengan berantai atau multi-level. Pengambilan sampel dari populasi dimulai dengan mencari sampel yang sesuai kriteria yang diinginkan. Selanjutnya, sampel yang diperoleh diminta untuk mencari sampel yang lain dari komunitas atau kelompok mereka. Metode ini akan diteruskan sampai jumlah anggota sampel yang diinginkan terpenuhi atau tercapai. Teknik pengambilan snowball sampling ini mudah untuk dilakukan, namun memerlukan waktu yang relatif lama. Untuk contoh teknik snowball sampling ini, misalnya ada sekelompok polisi ingin melakukan penelitian tentang siapa dalang kerusuhan yang telah terjadi sebelumnya. Dari peristiwa kerusuhan tersebut telah ditangkap beberapa orang, dan sebagian besar yang ikut serta dalam kerusuhan telah melarikan diri. Maka untuk tujuan penelitian tersebut, polisi menggunakan snowball sampling dengan cara polisi menggali informasi tentang kerusuhan kepada beberapa orang yang telah ditangkapnya. Dari masing-masing orang yang ditangkap telah diperoleh informasi tentang teman-teman mereka yang ikut serta dalam kerusuhan. Kemudian polisi menangkap teman-teman mereka dan dari mereka digali kembali informasi yang ada. Begitu seterusnya hingga diperoleh siapa dalang kerusuhannya. Selanjutnya kita akan membandingkan mana yang lebih baik antara probability sampling dan non-probability sampling. Pertama, kita lihat dari sisi proses pemilihan sampelnya. Pada probability sampling, ini relatif lebih sulit karena ketika peneliti turun ke lapangan, mereka sudah mempunyai daftar nama, dan di mana dari daftar nama tersebut mereka harus mencarinya sampai ketemu kecuali si pemilik nama tersebut sudah meninggal. Sedangkan pada non-probability sampling, ini relatif lebih mudah. Hal ini karena yang dijadikan sampel adalah orang yang mudah untuk ditemui atau yang mereka kenal. Yang kedua, dari sisi cost. Pada probability sampling, cost yang dikeluarkan relatif lebih besar. Hal ini misalnya karena harus ada biaya teleponnya dan perlu proses untuk menunggu. Sedangkan pada non-probability sampling, cost yang dikeluarkan lebih kecil karena sampel yang dipilih adalah yang mudah untuk ditemui atau dikenal, jadi proses untuk menunggunya lebih sedikit. Dari dua perbandingan tersebut, dapat dilihat bahwa non-probability lebih menguntungkan untuk dilakukan. Yang ketiga, dilihat dari sisi pemilihan sampelnya. Pada probability sampling dilakukan secara acak atau objektif, sedangkan pada non-probability sampling dilakukan secara tidak acak atau subjektif. Pada sisi ini dapat dilihat bahwa probability sampling lebih menguntungkan daripada non-probability sampling. Yang keempat, pada probability sampling, sampel yang diperoleh bisa representatif terhadap populasi, sedangkan pada non-probability sampling, sampel yang diperoleh tidak representatif atas populasi atau tidak mencerminkan populasinya. Yang terakhir, pada probability sampling, kesimpulan dari data sampel bisa digeneralisasi untuk populasi karena sampel yang diperoleh representatif, atau dengan kata lain, pada probability sampling ini menghasilkan kesimpulan yang berlaku untuk seluruh populasi walaupun yang diamati adalah sampel tertentu saja. Sedangkan pada non-probability sampling, kesimpulan dari sampel hanya berlaku untuk sampel yang diambilnya, sehingga tidak bisa digeneralisasi untuk populasi. Mana yang lebih baik di antara kedua metode tersebut? Nah, kalau kita kembali ke tujuannya, yaitu untuk memperkirakan parameter populasi berdasarkan data sampel, atau dengan kata lain mengestimasi parameter dari data statistik yang didapatkan, maka lebih baik untuk menggunakan probability sampling dibandingkan non-probability sampling. Nah, lanjutnya saya akan coba mempraktikkan cara melakukan simple random sampling menggunakan software RStudio. Di sini ada contoh kasus.
Misalkan Ludi adalah seorang mahasiswa jurusan pendidikan yang sedang melakukan penelitian tentang kepuasan belajar siswa. Ia ingin mengetahui apakah ada hubungan antara kepuasan belajar dan keterlibatan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Untuk itu, ia memilih kelas 11 sebagai populasi penelitiannya yang terdiri dari 30 siswa dengan berbagai macam minat dan bakat. Ia ingin mengambil sampel secara acak sebanyak 15 orang untuk dijadikan respon tes tanpa memperhatikan jenis kelamin, minat, atau bakat siswa. Cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kasus tersebut yaitu pertama harus tahu nama-nama siswanya dengan cara membuat daftar nama dari 30 siswa tersebut. Kemudian masing-masing siswa tersebut diberi label angka dari angka 1 sampai angka 30. Misalnya, ini ada Adi, diberi label angka 1, kemudian Budi diberi angka label 2, dan seterusnya sampai Bella diberi angka label 30. Setelah diberi label angka, selanjutnya menggunakan program R untuk membangkitkan 15 bilangan acak atau mengambil sampel sebanyak 15, di mana bilangan yang akan dibangkitkan nilainya itu berkisar dari angka 1 sampai 30 dan tidak boleh lebih. Kemudian, kalau sudah dapat 15 bilangan acak tersebut, barulah dicocokkan dengan nama siswanya. Nah, teknik tersebut disebut sebagai teknik pengambilan sampel, simple random sampling. Sekarang, kita akan membangkitkan 15 bilangan acak tersebut menggunakan program R. Di sini, kita bisa menggunakan fungsi yang namanya fungsi sampel. Fungsi sampel ini digunakan untuk membangkitkan bilangan acak yang integer atau berupa bilangan bulat. Kita akan membangkitkan bilangan acak ini yang mana nilainya berkisar dari 1 sampai 30 dan diambil sampel sebanyak 15 tanpa pengembalian atau replace false. Jadi tidak ada angka yang sama nantinya. Sekarang kita akan membangkitkan 15 bilangan tersebut dengan marangnya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan 15 sampelnya. Ada 15, 10, 6, 19, 14, sampai 8. Baru kita cocokkan dengan namanya. Misal kita tulis di sini untuk nomor 15 ini dengan nama adalah Oki. Kemudian 10 namanya adalah Joko. 6 namanya adalah Fajar. Kemudian 19 namanya adalah Tono. 14 namanya adalah Nana. 18 namanya adalah Santi. 21 namanya adalah Lina. 30 namanya adalah Bella. 16 namanya adalah Puput. 17 namanya adalah Rama. Kemudian 28 namanya adalah Zara. 3 namanya adalah Caca. 25 namanya adalah Vina. 4 namanya adalah Dedi. 8 namanya adalah Hani. Maka didapatkan sampelnya yaitu orang-orang ini sebanyak 15 orang, di mana orang-orang ini nantinya akan diberikan angket atau kuesioner untuk dijadikan responden tes oleh si peneliti. Sekian tutorial dari penggunaan program R dalam penarikan sampel dengan model SRS atau Simple Random Sampling. Selanjutnya ada latihan soal yang dapat dikerjakan oleh teman-teman. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.